Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim dhalin. Amin. إله من واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا ربنا سبحان الله 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 Banlos 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 subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah. أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سور الله العظيم يا لطيف يا كفي يا حبيب يا شفيع
يا حبيب يا شفيع الله يا لطيف يا وفي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Meledak Juhair meledak. Baik, selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan salah seorang atau beberapa santri atau kawan-kawan kita pada malam hari ini. Mari kita dengarkan dengan seksama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Dipersilahkan kepada yang ingin menyampaikan pesan-pesan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunyun wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbil shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Islam dan nikmat sehat walafiat, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang ayat Al-Quran yang selama ini menjadi salah satu pedoman hidup saya, yaitu ayat 5 dan 6 pada Quran surah Al-Insyirah yang berbunyi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Seorang manusia tidak lepas dari berbagai cobaan dan kesulitan. Musibah yang terus berdatangan ada kalanya sebagai ujian, cobaan, bahkan alarm untuk kembali ke jalan yang benar. Kerap kali ujian dinisbahkan pada hal-hal negatif, padahal ada juga ujian yang Allah berikan dalam bentuk kebahagiaan, misal harta melimpah, jabatan tertinggi, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan sejenisnya. Oleh sebab itu, manusia perlu merespon segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persepsi yang baik agar melahirkan kebaikan pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Sandi. Terima kasih Sandi. Berikutnya kepada Nizam Rian Syahreja.
Ada yang sebutnya lagi. Ya. Dengarkan dan kemudian ya dan ditaati. Bismillah. Si kocak. Apa CB? Cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin-hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ibadah haji. Haji adalah rukun Islam kelima. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Ibadah haji memiliki 6 rukun yang harus dikerjakan. Jika ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Ya, nanti rukunnya. Adapun rukun ibadah haji sebagai berikut. 1. Ihram. Niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan menghindari hal-hal yang dilarang selama ihram. 2. Wukuf di Arafah. Berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan ketentuan tertentu. 4. Sa'i. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahallul. Mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda telah selesai melaksanakan ibadah haji. 6. Tertib. Melaksanakan rukun haji tersebut sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Ibadah haji juga memiliki beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan rukun haji. Yang pertama yaitu ibadah haji juga memiliki beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Namun saat melakukan tahallul atau rukun kelima, maka kita terbebas dari semua larangan haji. Jemaah haji yang melakukan larangan haji wajib membayar dam atau denda. Berikut adalah beberapa larangan haji. 1. Menggunakan pakaian berjahit. 2. Mencukur rambut atau kuku. 3. Menggunakan parfum. 4. Berburu. 5. Apa? Haji sambil berburu. Ya. Mula dari artikelnya nih. Iya. 5. Berhubungan intim. Adapun jenis dam atau denda ibadah haji sebagai berikut. 1. Menyembelih hewan kurban. Bentuk dam yang paling umum adalah menyembelih hewan kurban seperti kambing atau unta, tergantung pada jenis pelanggarannya. 2. Berpuasa. Sebagai alternatif, jemaah bisa mengganti dam dengan berpuasa, biasanya 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. 3. Memberi makan orang miskin. Jemaah juga bisa memberi makan orang miskin sebagai pengganti hewan kurban atau puasa. Perlu dibedakan antara tidak melaksanakan rukun haji dengan melakukan larangan haji. Jika tidak melakukan rukun haji, ibadah haji dianggap tidak sah. Namun jika melakukan larangan haji, jemaah haji harus membayar dam atau denda. Perintah ibadah haji terdapat pada surah Ali Imran ayat 97 yang memiliki arti, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dalil lainnya terdapat pada surah Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apa rukun haji pertama? Mana saya tahu. Ihram, rukun haji pertama. Oh, sebagai tambahan.
Masya Allah. Pas saat ihram ada salah satu larangan haji, itu menggunakan parfum. Nah, saya pernah mendengar kalau saat berihram sebaiknya tidak menyentuh Ka'bah, karena Ka'bah tuh kalau tidak salah ada wangi-wangian. Jadi tidak dianjurkan memegang Ka'bah kalau sedang ihram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Nizam. Permisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama dua orang insan, dua orang anak. Boleh anak atau remaja nih. Atas nama Muhammad Sandi Maulana dengan bestinya Muhammad Nizam Rian Syahreja. Pakai Muhammad aja. Nizam Rian Syahreja saja. Di antaranya mereka berdua menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Yang dimana semua itu diambil dari sumber yang utama, yaitu Al-Qur'an. Sandi tadi mengingatkan kita kembali tentang ayat 5 dan 6 pada surah Al-Insyirah yang bunyinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada. Nah, artinya setiap masalah ada jalannya. Sekalipun jalan buntu tetap ada jalannya. Bagaimana caranya? Bebulik lagi. Iya kan? Bila kita melalui jalan buntu, bebulik lagi. Cari jalan yang tidak buntu, cari jalan yang lain. Nah, artinya setiap apapun yang kita hadapi, maupun itu ujian di lingkungan, di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, pasti semua itu ada jalannya. Pasti di setiap yang kalian rasakan adalah kesulitan, akan ada kemudahan. Asal kita yakin, karena semua cobaan itu tidak datang kecuali karena kehendak Allah. Dan Allah ingin meninggikan derajat kita apabila kita mau menghadapinya dengan rasa sabar dan rasa syukur. Sabar menghadapinya, syukur ketika selesai atau telah menghadapinya. Contoh, es diambil kawan. Nah, kada dibulikinya lagi, habis lagi. Dibulikinya yang plastiknya aja, ya sabar. Namanya juga ujian. Di sekolah ada ulangan, ada ujian, ada tulisannya harap tenang. Sedang ada ujian, tenang. Berarti ada pesan yang bermakna di situ. Menghadapi ujian itu dengan tenang. Tenang ya. Ujian itu bolehlah mencontek. Nah, itu berarti. Ujian itu bolehlah mencontek dengan tenang. Tidak boleh. Karena itu akan menjadikan kebiasaan buruk untuk kita ke depannya. Karena ujian setiap manusia itu diperuntukkan pada hakikatnya untuk diri kita masing-masing. Kalau kita mencontek orang lain, berarti seakan-akan kita ini tidak mau menjalani ujian itu dengan mandiri. Sedangkan Allah itu ingin meninggikan derajat kita ketika kita mau menghadapi ujian itu secara mandiri atau mandi sendiri. Pian mandiri itu mandi sendiri atau mandi berdua sandi? Nah, pasti mandi sendiri. Jadi setiap ujian itu jangan melihat ujian orang lain atau jawaban orang. Setiap orang itu pasti ada ujian atur masing-masing. Ada ujiannya, misalnya kayak Malik sudah khatam Al-Quran, ternyata ketika lama tidak membaca Al-Quran banyak salahnya. Diuji dengan banyaknya kesalahan ketika membaca, maka ditegur oleh abang. Kemudian pian sabar, pian perbaiki menjadi bagus, maka pian bersyukur alhamdulillah. Nah, ada yang menghadapi ujian di sekolah, menghadapi soal-soal yang berulang yang telah dipelajari telah lalu, namun dia masih tidak ingat, masih tidak bisa, ya jawab saja dengan Bismillahirrahmanirrahim.
ABC nih. CBA, cap cip cup, kambang kuncup, anak ucup. Nah. Tapi yang lebih bagus usahakan dengan belajar. Bila tidak belajar ya situ. Ya seperti itulah, kita akan menanggung akibatnya sendiri. Artinya setiap kesulitan ada kemudahan. Abang ini menyesal di umur 25 ini baru sadar bahwa belajar itu sebenarnya mudah asal kita ada semangat, ada gairah, ada semangat untuk bertanya. Ulun belum paham ini. Makanya ada kata menuntut ilmu, artinya ilmu itu diambil, dituntut. Sini ilmu, sini. Ketika tidak paham, bertanya. Bila tidak bertanya, sesat banyak tanya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, Nizam bagus sekali menjelaskan kepada kita tentang haji, rukun yang kelima dalam Islam. Rukun pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bagi orang yang mampu atau dimampukan. Mudah-mudahan kita suatu saat naik haji. Ya minimal naik Pak Haji. Minimal naik Pak Haji. Naik Pak Haji. Hah? Iya, ada harus botak. Baik, kita coba mengingat-ingat sedikit. Ada yang namanya rukun. Rukun itu selalu ada di setiap ibadah wajib. Sholat ada rukunnya, betul. Wudhu ada rukunnya, betul. Apalagi puasa ada rukunnya, betul. Mandi ada mandi wajib. Kemudian zakat juga ada rukunnya. Kemudian haji juga ada rukun. Dan semuanya itu selalu diakhiri kebanyakannya dengan tertib. Tertib artinya berurut. Tadi rukun haji mulai dari ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian sa'i, tawaf ifadah berkeliling Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian 5 tahallul. Ya kan? Memotong sebagian rambut. Dan yang keenam tertib. Nah, itu bagus untuk kita pelajari. Mudah-mudahan kelak ketika kita sudah cukup rezekinya, kita dimudahkan atau dimampukan Allah untuk naik haji. Amin ya rabbal. Nah, namun jangan lupa, apabila di setiap rukun itu ada yang tertinggal satu, maka sia-sialah kita pergi jauh-jauh ke Mekah namun tidak menjadi seorang haji, karena rukunnya ada yang tertinggal. Kalau larangan haji apabila tertinggal tidak mengapa, cuman membayar denda atau dam. Bayar denda atau dam diganti dengan kurban kambing, kurban sapi, unta adalah jamri. Nah, ada. Kemudian apa yang Pak selain itu yang boleh? Puasa atau menggantinya dengan puasa tadi kan jam. Nah, atau yang alternatif terakhir memberi makan orang miskin. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita orang yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan selalu berprinsip setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Namun jangan mencari kesempatan di dalam kesempitan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pekan yang akan datang.